Kalau zaman penjajahan, ketika kita dijajah, tentu pendidikan itu tersier, karena barang mahal bagi pribumi, barang mahal bagi rakyat jelata, karena yang boleh kuliah itu adalah orang Belanda dan darah biru, keturunan raja-raja. Tapi ketika sekarang sudah 70 tahun lebih Indonesia merdeka, ketika kita memerlukan tenaga-tenaga yang excellent, yang bagus, dan apalagi menjelang Indonesia negara maju, tentu pendidikan perguruan tinggi itu menjadi primer, menjadi utama. Yuk kita saksikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat bintang. Nah, lihat. Tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Ya, Jadi yang disampaikan oleh Ibu Cici, dosen UNER, sesama guru besar sih, cukup disayangkan ketika mengatakan bahwa pendidikan tinggi, kuliah itu adalah tertiary education. Bukan. Ya. Mengapa bukan? Kita harus melihat konteks. Konteks kapan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dilakukan. Itu saat sekarang. Karena saat sekarang kebutuhan para lulusan sarjana, diploma sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia, itu akan menjadi primer. Nah, perkara UKT itu nanti bisa dibicarakan. Tapi sebenarnya pendidikan itu karena kebutuhan rakyat banyak, dan itu di Undang-Undang Dasar ada bahwa kewajiban kita untuk menyelenggarakan pendidikan, sebaiknya UKT itu dibicarakan. Tetapi karena memang dana untuk perguruan tinggi mungkin ya masih kurang, ya itu ada bantuan dari masyarakat lewat orang tua. Tapi bantuan itu juga harus dihitung dengan matang sehingga azas kemampuan, azas ketersediaan, dan azas untuk pembangunan negara itu harus diperhatikan. Syukur kalau nanti pendidikan itu serba gratis sampai perguruan tinggi negeri, sampai perguruan tinggi swasta mungkin bagi anak-anak Indonesia. Ini akan sangat bagus untuk pembangunan Indonesia ke depan. Jadi pendidikan tinggi itu bukan tersier pada masa sekarang loh ya. Kecuali kalau pada masa Belanda, masa kita dijajah, masa kita dikungkung oleh kolonial, itu memang bagi rakyat Indonesia pada waktu itu kebutuhan paling mewah. Karena tersier itu kan pemenuhan barang mewah, pilihan ya. Nah, ketika zaman Belanda, betapa susahnya untuk kuliah. Karena orang Jawa, penduduk kita pribumi, orang Sumatera, orang mana, itu sekolah boleh hanya sampai ongkoloro. SD ya, SD. Ya, nggak bisa tinggi-tinggi, yang boleh tinggi itu sampai tinggi itu anak-anak pribumi yang dari keturunan darah biru, anak raja, seperti kita ingat Sosro Kartono, kakak ibu kita Kartini itu bisa kuliah karena darah biru dan memang cerdas. Tetapi rakyat jelata tidak bisa. Andai pun bisa waktu itu ya paling juga 1-2 karena kondisi bangsa kita dalam suasana kemelaratan, dalam suasana kekurangan, dalam suasana kesedihan dijajah. Tapi begitu kita merdeka dan sudah 70 tahun lebih di tahun ini, tentu kuliah itu kalau bisa sudah menjadi primer bagi anak-anak Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih bagus, lebih maju. Perkara dana nanti kita rembuk, dibicarakan lah, dikalkulasi dengan bagus, dan tentunya memperhatikan azas kemampuan rakyat kita, azas pemerataan, azas kebersamaan, dan yang paling penting adalah azas kemajuan bangsa. Nah, sehingga
saran saya satu, ya perlu ditinjau kembali UKT yang sangat mahal itu. Ditinjau dalam arti ada political will, ada campur tangan negara untuk memperbesar bantuan pendanaan untuk perguruan tinggi se-Indonesia. Kalau bisa negara maju itu nanti pendidikan tingginya gratis bagi orang Indonesia. Tentu dengan syarat-syarat tertentu dan semua. Sebab kalau UKT-nya sangat tinggi, tentu tidak bisa menyentuh rakyat jelata meskipun sudah ada grade ya, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 umpamanya. Tetapi untuk grade 1 pun kalangan tertentu tidak mampu. Jadi yang pertama, ya kalau bisa dirembuk dengan baik untuk kewajiban bagi anak-anak Indonesia, digratiskan, ditanggung oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, perguruan tinggi harus dipacu untuk inklusi, jadi tidak eksklusif, dia harus inklusi, terbuka oleh siapapun, tidak dengan syarat pendanaan yang tinggi tentunya, tapi syarat lain, inklusinya, syarat kemampuan, syarat yang lain, meskipun itu sudah dilakukan. Jadi harus inklusi. Yang ketiga, perguruan tinggi itu ya jangan menjadi menara gading, ya, dia harus menara air yang memberikan kehidupan sekitarnya, dan itu harus dipacu. Seolah-olah kan sekarang ini perguruan tinggi itu menjadi barang dagang ya, barang konsumsi. Saya yakin maksud dari Profesor Cici ya, PLT Dirjen Dikti tentu tidak seperti itu. Ya, hanya potongan saja, pasti ada penjelasan lain. Tetapi ini kan juga harus segera direvisi dengan informasi baru bahwa tidak seperti itu maksudnya. Ya, nah untuk mahasiswa ya memang harus disadari bahwa negara ini sedang proses untuk memikirkan itu. Tidak lewat demo yang keras, tetapi bagaimana pendekatan-pendekatan yang baik. Seharusnya memang negara jangan sampai mahasiswa itu demo, ya, memikirkannya harus lebih jauh dari apa yang dipikirkan para mahasiswa itu. Nah tentu banyak cara, banyak jalan untuk bagaimana kuliah itu gratis bagi mahasiswa. Ya, apakah magang atau apalah diatur dengan bagus. Pendanaan memang masih krusial di Indonesia, tetapi dalam kondisi Indonesia negara maju, Indonesia kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, kemudian nanti sudah tidak bangun jembatan lagi, sudah jalan, sudah terbangun semua, uangnya bisa untuk pendidikan. Nah, kita berharap pendidikan di Indonesia bisa gratis untuk anak-anak Indonesia karena eranya sudah era negara maju, sudah tidak dijajah lagi. Ya, kita memang menangis ketika melihat rakyat Indonesia ketika dijajah dulu, mau makan aja susah, ya kan, mau sekolah dibatasi hanya sampai Pongkoluru ya, sekolah Pongkoluru, terus berkembang menjadi sekolah rakyat, berkembang lagi menjadi sekolah dasar, dan azas pendidikan wajib dari SD, SMP, SMA wajib, sudah nggak bayar kan tentu melimpah. Berarti kan semua sekolah. Ketika sekolah kan melimpah. Nah melimpah ini harus juga kalau bisa juga pendidikan wajib bagi mahasiswa perguruan tinggi, karena kan melimpah dari pendidikan wajib tadi, lulusannya melimpah gitu ya maksudnya. Jadi ya kalau bisa gratis lah, ya kuliah itu gratis bagi anak-anak Indonesia, pemenuhan-pemenuhannya semuanya negara yang akan menanggung. Kalau itu kita bisa jamin 10 tahun, 20 tahun lagi generasi kita semuanya sarjana dan tentu pemikirannya akan lebih luas. Ketika gratis bagi mahasiswa, wah itu bagus. Memang dunia mahasiswa ada mengandung kemahalan karena ada laboratorium, ada alat-alat, ada praktek dan yang lainnya. Tapi kan itu bisa dipenuhi.
ya, oleh negara. Nah, kita berharap negara menanggung semua pendidikan perguruan tinggi sehingga sudah tidak ada UKT. Demikian, salam kaya pemerintah. Audio Jungle. Audio Jungle.